Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen kami, Bu Ratna Dwi Jayanti, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi di kampus STIK PGRI Dewantara Jombang. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Alvita Firdayul Hidayah, Krisna Agustin, Luki Puput Pujiati, dan Sunarifat Safriya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema isu-isu keuangan dalam manajemen implementasi strategi. Sifat alami dari implementasi strategi. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Isu-isu keuangan. Konsep keuangan yang dianggap pokok dalam penerapan strategi. 1. Pengupayaan modal yang diperlukan. 2. Pembuatan anggaran keuangan. 3. Pengembangan perhitungan laporan keuangan. 4. Dan pengevaluasian nilai atau kenaikan bisnis. Isu-isu keuangan atau akuntansi. 1. Mendapatkan modal untuk implementasi strategis. 2. Laporan keuangan. 3. Anggaran keuangan. 4. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. 5. Menentukan apakah perlu go public. 1. Mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Implementasi strategis yang sukses kadang memerlukan tambahan modal. 2. Sumber dasar perolehan modal bagi suatu organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Menentukan kombinasi yang tepat antara pinjaman dengan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Analisis EPS atau EBIT adalah alat yang berharga untuk membuat keputusan mengenai pembiayaan modal yang diperlukan untuk implementasi strategi. Namun beberapa perhatian perlu diberikan saat menggunakan teknik ini. Pertama, laba mungkin akan lebih tinggi pada alternatif saham atau utang ketika EPS lebih rendah. 2. Proteksi laporan keuangan. 3. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana bisa diperoleh dan dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Biasanya anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Ada beberapa bentuk anggaran yang dipakai seperti anggaran kas, anggaran tetap, anggaran variabel. 4. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis adalah hal yang penting bagi implementasi strategi karena strategi yang integratif, intensif, dan diverifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih lain. Untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendekatan utama, yaitu 1. Pendekatan pertama adalah menentukan nilai laba bersih atau modal pemegang saham. 2. Pendekatan kedua adalah dengan mengukur nilai suatu perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang bisa diperoleh pemiliknya berupa laba bersih. 3. Pendekatan ketiga adalah membiarkan pasar menentukan nilai bisnis berdasarkan nilai harga jual, metode saham yang beredar. 5. Menentukan apakah perlu go public. Menjadi perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan ke orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kendali pemilik atau perusahaan. Menjadi perusahaan publik tidak disarankan bagi perusahaan yang penjualnya kurang dari 10 juta dolar karena biaya awal untuk melakukannya sangat tinggi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.